Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Saat cambuk terakhir mendarat di tubuh Ye Chen dan bergema, hukuman itu berakhir. Biarkan dia turun. Yin Ziping kehilangan napas dan berkeringat di seluruh tubuhnya setelah mencambuk Ye Chen. Ye Chen bebas dari belenggu. Tersandung dan bergoyang, Ye Chen menenangkan diri. Bolehkah aku pergi sekarang? Mengangkat wajahnya, Ye Chen menatap Yin Ziping dan tersenyum kasar. Sesuai keinginan kamu. Mengambil napas dalam-dalam, Yin Ziping melambaikan tangannya. Melihat sekeliling, Ye Chen melihat kilatan dingin di antara penampilan acuh tak acuh, berputar dan terhuyung keluar, meninggalkan beberapa jejak kaki berdarah di belakang. Zhang Fengnian bergegas untuk berjalan ke Ye Chen ketika melihatnya keluar dari aula. Nak, meregangkan tangannya yang gemetar, Zhang Fengnian ingin memeluknya, tetapi tidak tahu bagian mana dari tubuh Ye Chen yang bisa dia rangkul. Garis darah ada di tubuh Ye Chen dari kepala sampai kaki. Zhang Fengnian takut sentuhan apapun akan melukai Ye Chen. Paman, saya berkulit tebal dan tidak bisa mati dengan mudah. Ye Chen menunjukkan senyum yang mudah, dengan mata berkeliaran, dia goyah dan jatuh. Dengan satu langkah ke depan, Zhang Fengnian menangkap Ye Chen dan menempatkannya di punggungnya yang bongkok. Nak, ayo pulang. Paman, Anda benar. Saya harus bertahan. Yang lemah layak diintimidasi tetapi saya lebih suka perjalanan yang lebih sulit. Suatu hari saya akan meminta mereka untuk membayar 100 kali lebih banyak daripada hari ini kita menderita. Ye Chen pingsan. Tidak sadar, Ye Chen merasakan punggung Zhang Fengnian bergelombang. Dia tahu bahwa Zhang Fengnian tidak bersusah payah membawanya kembali ke kebun Xiaoling dan menghapus noda darah untuknya. Malam ketika Ye Chen bangun, rasa sakit membakar tubuhnya. Meskipun Ye Chen menyembuhkan luka dengan energi vitalnya, dia masih tidak bisa menghilangkan rasa sakit. Kalian tunggu saja aku untuk membalas dendam padamu. Ye Chen berkata dengan kasar. Menahan rasa sakit yang tajam, Ye Chen berjuang untuk duduk dalam posisi sila di tempat tidur. Segera, gemerincing tulangnya terdengar dan dia berlatih keterampilan membakar langit. Ye Chen meringis sekaligus. Seiring waktu, Ye Chen sudah beradaptasi dengan rasa sakit hebat setiap kali dia berlatih. Rasa sakit yang dibawa oleh cambuk api tidak sebanding dengan yang disebabkan oleh perbaikan tubuh. Ye Chen menjalankan sirkulasi energi vital yang sulit dalam 3 jam. Yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa keterampilan langit yang terbakar mempercepat pemulihan, dan daging baru muncul, menggantikan yang busuk selama penyempurnaan. Itu adalah ekstasi yang tak terduga. Ye Chen berbicara pada dirinya sendiri bahwa betapa misteriusnya keterampilan membakar langit. Mengalahkan adalah cara lain untuk berkultivasi. Setelah itu, saat Ye Chen memperbaiki tubuhnya, semua pori-porinya melebar dan menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Jejak energi vital kadang-kadang masuk ke dalam tubuhnya melalui garis keturunannya. Setelah Ye Chen menjalankan seluruh sirkulasi langit yang terbakar, sebagian besar lukanya sembuh. Sangat baik. Menyeringai, Ye Chen terus memperbaiki tanpa berhenti. Ye Chen berhenti sampai tengah malam. Sekarang, ketika semua bekas luka lenyap, kulit di sekujur tubuhnya melembut dan menjadi mengkilap. Ye Chen pulih dalam waktu yang singkat. Betapa menakjubkannya itu. Keterampilan membakar langit sangat kuat. Tertawa, Ye Chen melompat dari tempat tidur bambu dan bergegas keluar dari ruangan. Ye Chen datang ke kebun, melemparkan tinju, berputar dan menendang. Setelah memperbaiki tubuhnya, Ye Chen mengambil beberapa botol cairan roh batu giok,
dan mempraktikkan keterampilan yang diinstruksikan dalam buku keterampilan hewan buas untuk mengendurkan tulangnya yang tidak fleksibel. Melolong. Aneh bahwa setiap kali Ye Chen bergerak, lolongan binatang buas bisa terdengar, seperti raungan harimau, elang, serigala dan kera. Ye Chen mempelajari dirinya sendiri dalam memahami kedalaman keterampilan ini. Saat dia memahami inti dari instruksi, gerakannya maju ke tingkat yang baru. Sangat bagus. Tertawa, Ye Chen menguasai misteri dari setiap gerakan, dan tawanya sepertinya mengandung lolongan. Segera, ia sadar. Hilang dalam berlatih, Ye Chen tidak memperhatikan bahwa Zhang Fengnian membuka pintu dan berjalan ke arahnya. Nak, apa yang kamu lakukan? Zhang Fengnian terkejut melihat Ye Chen telah pulih total. Paman, kamu bangun. Ye Chen berhenti berlatih, berbalik dan melihat Zhang Fengnian yang terkejut menatapnya. Kamu nak, Zhang Fengnian membuka mulutnya tetapi menelan kata-katanya. Sebagai tetua sekte sebelumnya dari sekte Heng Yue, Zhang Fengnian tahu efek merusak yang dibawa oleh cambuk api. Siapapun yang dicambuk olehnya akan membutuhkan 3 hari untuk pulih bahkan dengan bantuan pengobatan spiritual. Kemarin dia memanggul seorang bocah yang terluka dan berdarah kembali. Hanya 1 malam berlalu, luka Ye Chen menguap, dan terlebih lagi dia berperilaku seolah tidak dicambuk. Siapapun akan tercengang sambil menatap Ye Chen. Sambil tersenyum, Ye Chen menemukan keterkejutan Zhang Fengnian. Paman, Anda menyelamatkan saya lagi. Lukamu. Dengan kulit tebal, aku sudah pulih. Tidak apa-apa, selama kamu baik-baik saja. Memperlakukan Ye Chen sebagai keluarganya, Zhang Fengnian sangat senang dan lega melihat Ye Chen lebih baik. Ayo, aku punya sesuatu untukmu. Zhang Fengnian mengeluarkan tas sutra seukuran telapak tangan dari dadanya menyodorkannya pada Ye Chen. Bingung, Ye Chen mengambil tas sutra itu. Setelah membuka tas, ia menemukan mantra yang diukir dengan kata-kata bertitik tebal dan 2 karakter mencolok, mantra surga. Mantra roh surga. Ye Chen mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menatap Zhang Fengnian. Sambil tersenyum dan mengangguk, Zhang Fengnian tahu bahwa Ye Chen menyinggung terlalu banyak orang baru-baru ini dan berharap mantra itu bisa melindunginya dari bahaya pada saat-saat berisiko. Paman, hadiah itu terlalu berharga untuk diterima. Menyadari nilai mantranya, Ye Chen cenderung mengembalikan mantranya ke Zhang Fengnian, tetapi ditolak olehnya. Mantra roh surga hanya bisa diaktifkan oleh energi vital. Tidak ada gunanya bagi paman. Zhang Fengnian menghela nafas, Ye Chen merasa bahwa arus hangat mengalir melalui dadanya. Sebagai salah satu dari 3 mantra teratas dari sekte Heng Yue, mantra roh surga mampu membatasi energi spiritual dari setiap kultivator. Betapa berharganya itu. Tidak peduli apa penghinaan yang diderita Zhang Fengnian, dia menyimpan mantra itu sepanjang waktu. Tapi dia memberikannya pada Ye Chen hari ini. Paman, terima kasih atas hadiahmu. Nak, cobalah yang terbaik. Zhang Fengnian menepuk bahu Ye Chen dan pergi dengan gembira. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan mantra roh surga. Dengan tampilan yang umum, itu terbuat dari kertas kuning. Yang paling penting adalah kata-kata pada mantra, rumit dan sulit dipahami, mentransmisikan kekuatan magis. Mantra itu bisa menyegel energi vital orang sementara. Harta yang sangat berharga. Menghargai mantra begitu banyak, Ye Chen memasukkannya kembali ke dalam tas sutra. Setelah sarapan sederhana, Ye Chen mengganti pakaian bersih dan memanggul pedangnya yang berat. Nak, kamu, Zhang Fengnian menahan kata-kata yang akan dikatakannya. Dengan khawatir berkilauan di matanya yang berawan, dia menilai bahwa Ye Chen akan mendaki gunung dan membalas dendam pada para murid yang menyakitinya kemarin. Kakak,
Jangan pergi untuk mereka. Menurunkan kepalanya, Hua mencengkeram bajunya. Menurut pendapatnya, jika Ye Chen pergi kali ini, dia mungkin terluka serius dan bahkan kehilangan nyawanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Chen tersenyum bebas. Ye Chen mengenakan jubah hitam setelah meninggalkan kediaman Paman Zhang. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas karena dia mengenakan jubah dari kepala hingga kaki. Ye Chen memanjat ke Gunung Roh dalam satu napas dan kemudian berjalan ke pegunungan di belakang sekte Heng Yue. Setelah menemukan tempat tersembunyi, Ye Chen memasukkan pedang ke dalam tas penyimpanannya, menggali beberapa lumpur dengan jarinya dan mengoleskannya di wajahnya. Lalu ia merobek pakaiannya menjadi potongan-potongan dengan rambut acak-acakan. Sulit untuk mengenali Ye Chen dari penampilannya. Orang akan menganggapnya sebagai pengemis pada pandangan pertama. Ye Chen mengelak di balik rerumputan yang riang setelah persiapan dan mengumpulkan energi vitalnya, sehingga para murid yang datang untuk mengambil tanaman spiritual tidak menemukannya bersembunyi di sini. Kau menusukku dari belakangku. Sekarang giliranku untuk merencanakan melawanmu sekarang. Ye Chen mencibir di rumput. Ye Chen mengeluarkan tongkat hitam dari tas penyimpanannya. Ye Chen datang ke sini untuk satu tujuan, menunggu di sini untuk para murid dari puncak Diang dan menjatuhkan mereka karena terkejut seperti menunggu rejeki nomplok. Dalam beberapa saat, target pertama muncul. Seorang murid berjubah putih dari puncak Diang, dengan basis kultivasi pada tingkat kelima dari tahap kondensasi Qi, datang dan berbicara dengan cara yang sombong. Kalian semua pergi ke tempat lain untuk mencari tanaman spiritual. Rumput spiritual yang tumbuh di tanah ini adalah milik puncak Diang. Murid dari puncak Diang menggeram pada murid-murid basis kultivasi rendah saat kedatangannya. Kenapa kamu masih menatapku? Apakah kau mencari mati? Pergi secepat mungkin. Tidak semua murid sekolah luar sekte Heng Yue diajari di 3 puncak utama. Beberapa dari mereka dibuang oleh sekolah mereka karena basis kultivasi yang rendah. Takut puncak Diang, sebagian besar murid berani marah tetapi tidak bisa berbicara. Membubarkan murid-murid lain, murid dari puncak Diang menempati daerah ini secara alami. Saat ini, Ye Chen menerjang ke arah murid itu dan tiba di punggungnya dalam 2 hingga 3 langkah. Saat embusan angin dingin bertiup, murid itu mengerutkan kening. Siapa itu? Dia berputar secara naluriah tetapi sudah dipukul dengan tongkat besi hitam di bagian belakang kepalanya sebelum dia benar-benar berbalik. Segera, murid berpakaian putih jatuh dan pingsan, dengan wajahnya jatuh ke tanah. Dia tidak melihat dengan jelas pria yang menyerangnya pada detik terakhir. Dia yang pertama. Ye Chen mengambil tas penyimpanan murid dan barang berharga lainnya setelah mencari di seluruh tubuhnya. Setelah mengambil semua barang berharga, Ye Chen menendang murid itu dengan jubah putih ke rumput yang tumbuh tebal. Kemudian Ye Chen pergi dan mencari tujuan berikutnya. Ah! Setelah beberapa saat, teriakan lain terdengar di sudut gunung di belakang sekte. Satu lagi murid dari puncak Diang jatuh ke tanah. Mendengar teriakan melengking itu, orang-orang bergegas ke sana untuk memeriksa apa yang terjadi dan menggerakkan mulut mereka ketika mereka mendapati murid itu hanya memiliki satu pakaian dalam yang tersisa. Siapa yang melakukan ini? Dia sangat kasar. Ya ampun, dia merampok segalanya. Para murid dari puncak Diang selalu menggertak orang lain, mengandalkan latar belakang mereka yang kuat. Mereka pantas menerima hukuman ini. Tidak lama kemudian, teriakan yang berasal dari bagian paling dalam dari pegunungan menarik lebih banyak murid untuk dikelilingi. Saat teriakan naik dan turun, pegunungan di belakang sekte Heng Yue sangat tenang hari ini. Setiap kali para murid memetik tanaman spiritual mendengar teriakan,
mereka bergegas memeriksa apa yang terjadi dan selalu melihat pemandangan yang sama bahwa yang pingsan dirampok dan semua barang berharga miliknya hilang. Selain itu, para murid menyergap semua datang dari puncak Diang. Ketika malam tiba, murid-murid itu datang untuk mengumpulkan rerumputan rohani meninggalkan gunung di belakang sekte dan membahas keanehan di sana. Para korban semuanya adalah murid dari puncak Diang. Apa masalahnya? Mungkin seseorang dari dua puncak utama lainnya melakukan ini. Siapa tahu? Tapi itu tidak mungkin Ye Chen. Dia dicambuk oleh cambuk api kemarin dan terluka parah. Sulit baginya untuk berdiri sekarang. Pada malam hari, selusin murid dibawa kembali ke puncak Diang. Siapa yang melakukan ini? Wajah Ge Hong menjadi gelap ketika dia melihat adegan itu. Jelas, seseorang menantang otoritas puncak Diang. Kami tidak tahu. Semua saudara senior telah diserang ketika kami sampai di sana. Diam, semua murid merendahkan diri di tanah. Guru, orang yang berani menyerang murid-murid dari puncak Diang dengan terang-terangan pastilah Ye Chen. Seorang murid menjawab dengan patuh. Apakah kamu bodoh? Menatap muridnya, Ge Hong mencela, dia dicambuk oleh cambuk api lebih dari 100 kali. Adalah keberuntungannya jika dia bisa mempertahankan hidupnya, apalagi dia masih bisa berdiri. Guru benar, kami belum melihat Ye Chen hari ini. Apakah penyerang akan menjadi murid dari puncak Tianyang atau puncak Renyang? Dengan tampilan cemberut dan menakutkan, Ge Hong menarik napas dalam-dalam, dan matanya yang dalam bersinar tajam. Selidiki masalah ini dan cari tahu penyebabnya. Aku akan membuatnya membayar atas apa yang telah dilakukannya, tidak peduli siapa dia. Sebagai penggagas insiden itu, Ye Chen meluncur kembali ke kediaman Paman Zhang itu dan melepas jubah hitam dengan cepat. Dia menyusun rencana yang disengaja dan sulit untuk dilihat. Pertama, Ye Chen memanjat gunung di belakang sekte dengan jubah hitam. Tidak ada yang tahu yang mengenakan jubah hitam adalah Ye Chen, yang berarti tidak ada yang melihatnya. Karena itu, dia tidak pernah datang ke pegunungan di belakang sekte dan memiliki bukti ketidakhadiran. Kedua, ketika Ye Chen menjatuhkan para muridnya dengan tongkatnya, dia melapisi wajahnya dengan lumpur dan mengubah wajahnya. Sulit bagi orang lain untuk menemukan bahwa penyerang itu adalah dia. Ketiga, dan itulah poin terpenting. Ye Chen dicambuk oleh cambuk api kemarin selama lebih dari 100 kali. Semua orang berpikir bahwa dia mungkin sekarat atau cacat, dan tentu saja tidak akan meragukannya. Ye Chen bertindak sesuai dengan rencananya. Itu membuktikan bahwa dia bertindak efektif. Setidaknya, tidak ada yang mencurigainya sampai sekarang. Itu luar biasa. Menempatkan selusin tas penyimpanan di tempat tidurnya, barang rampasan yang dia dapatkan hari ini, Ye Chen tidak bisa menahan tawanya. Para murid dari puncak Diang kaya, dengan barang-barang berlimpah di dalam tas penyimpanan mereka, dari batu roh, cairan spiritual, tanaman spiritual hingga buku-buku tentang keterampilan Suan. Bahkan ada lebih dari 2000 batu roh di salah satu tas penyimpanan. Barang-barang itu dapat membantuku mencapai terobosan level keempat. Terkekeh sebentar, Ye Chen menelan hampir 60 botol cairan roh giok. Cairan itu menyapu semua meridiannya seperti mata air. Sekarang api sejati di laut tanamannya melonjak dan membantunya untuk memurnikan energi vital yang sangat besar dari cairan spiritual. Saat cairan roh batu giok halus mengalir ke lautan inti, napas Ye Chen melaju kencang. Pada saat ini, semua pori-porinya mengembang, menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Berkat cairan roh giok dan energi vital eksternal yang disempurnakan oleh api sejatinya yang kuat,
basis kultivasi Ye Chen didorong ke arah tahap antara tahap kondensasi Qi tingkat ketiga dan keempat. Bam! Sebuah suara datang dari tubuh Ye Chen. Ye Chen membuat terobosan. Basis kultivasi Ye Chen meningkatkan ke tingkat keempat dari tahap kondensasi Qi secara instan. Ye Chen menyerap energi vital dari batu roh. Butuh beberapa waktu untuk memantapkan basis kultivasinya sambil hanya mencapai terobosan. Kemajuan terus-menerus tidak bermanfaat baginya. Sekarang, di luar agak gelap. Melompat dari tempat tidurnya, Ye Chen mengambil jubah hitamnya lagi dan menyelinap keluar dari kediaman Paman Zhang. Tetapi kali ini dia tidak pergi ke gunung spiritual, tetapi berjalan menuruni gunung, bergegas selama seperempat dan kemudian berhenti. Ada sebuah lembah pendek dengan panjang beberapa ratus meter, satu-satunya jalan menuju hutan binatang iblis. Menuju hutan binatang